Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bapak mengganggu waktunya. Kami izin berwawancara Ya, dari kelas berapa? dari kelas 9D Kelompok kelompok 3. kelompok 3. Oke, bisa silakan. Apakah ada pelatihan atau sertifikasi khusus yang pernah Bapak ikuti? Oke. Terkait dengan kebekaan, utama yang pertama adalah Bapak ikuti itu pastinya seorang guru itu harus tersertifikasi ya, adalah pendidikan program pendidikan guru, profesi guru. Ya, jadi PPG yang pernah Bapak ikuti. Program pendidikan profesi guru ini wajib setiap guru itu mengikuti program, karena apa? Ketika guru itu tidak hanya sekedar memiliki sertifikat lulusan saja, lulusan sarjana pendidikan, tidak, tapi di situ wajib harus memiliki sertifikat pendidik untuk bisa melakukan aktivitas di sekolah. Contohnya memberikan layanan, memberikan pembelajaran, memberikan materi, itu harus memiliki sertifikat pendidik. Yang kedua, Bapak di sini adalah seorang konselor. Terutama seorang konselor itu wajib memiliki kompetensi konselor. Ya, harus itu. Tapi tidak semua orang itu memiliki kompetensi konselor. Jadi yang menjadi kewajiban Bapak ini tidak hanya pendidikan profesi pendidikan guru yang Bapak lakukan, tapi yang kedua itu harus memiliki pendidikan konselor, harus lulus sertifikasi pendidikan konselor. Dan ini dalam tahap proses yang Bapak jalani, karena ketika konselor ini bisa memiliki sertifikat konselor ini, nantinya bisa membuka praktek seperti dokter itu, membuka praktek konseling di luar. Tapi kalau Bapak masih bisanya harus di sekolah, tapi tidak boleh tidak mempunyai praktek konseling di luar, harus memiliki titel konselor. Jadi artinya pendidikan konselor itu harus penting. Yang kedua adalah pengembangan kompetensi lain, ya, kompetensi lain terkait dengan kebekaan yang nantinya Bapak jalani melalui komunitas guru BK, melalui pelatihan-pelatihan, baik itu pelatihan nasional, pelatihan di tingkat kabupaten, atau workshop-workshop yang Bapak jalani di komunitas Bapak, di komunitas guru BK. Mungkin itu, ya kan? Pertanyaan selanjutnya, Ya. apa harapan Bapak untuk masa depan pelayanan BK di sekolah itu? Harapan Bapak banyak ya. Sebenarnya harapan Bapak ini ingin sekolah kita, ya, terutama anak-anak itu tidak memandang kami sebagai polisi sekolah lagi. Ya, karena BK itu bukan polisi sekolah, bukan jaksa. Karena kami hakikatnya adalah BK itu adalah sahabat siswa. Jadi harapan besar kami Bapak di sini mengubah image yang mungkin kalian memandang sebagai polisi sekolah, tapi sekarang memandang kami sebagai sahabat siswa. Sahabat siswa itu bagaimana? Sahabat dalam menumbuhkan kreativitas kalian, dalam bidang pribadinya, dalam sosialnya, dalam karirnya, dalam belajarnya, atau dalam akademiknya. Itu harapan terbesar yang pertama. Yang kedua adalah pelayanan BK itu lebih akan optimal apabila fasilitas dan sarana itu terpenuhi. Saya mempunyai impian, ya, memiliki ruang BK tersendiri. Di situ ada ruang konselingnya, di situ ada ruang konseling kelompoknya, di situ ada ruang bimbingan kelompoknya sendiri. Ini yang menjadi harapan Bapak, memiliki ruang konseling yang berbasis multimedia. Itu harapan Bapak. Jadi pelayanan itu lebih optimal. Tidak hanya secara klasikal Bapak itu ke anak-anak secara langsung, akan tetapi melalui media-media yang bisa Bapak manfaatkan untuk bisa membantu memberikan pelayanan di sekolah untuk lebih optimal. Oke, itu. Pertanyaan terakhir, Ya. apakah ada hal lain yang ingin Bapak sampaikan terkait peran guru BK atau layanan konseling di sekolah? Hal lain yang mungkin Bapak
sampaikan ya terkait layanan BK di sekolah adalah sebenarnya adalah tingkat kepercayaan yang utama, kesadaran siswa. Ketika dipanggil Pak Rasidi itu adalah siswa yang bermasalah ya kan. Oh pasti kok dipanggil BK, pikiran kalian adalah siswa yang bermasalah kan. Tapi tidak seperti itu. Ada kalanya kita konsultasikan dengan masa depan kamu, bisa konsultasi tentang pribadi kalian, konsultasi tentang sosial kalian. Ini yang terkait dengan permasalahan yang Bapak hadapi, terutama terkait dengan pelayanan konseling yang Bapak lakukan di sekolah. Biar lebih optimalnya apa? Optimalnya itu anak itu sadar dengan sendirinya, terbuka, ya, sukarela datang kepada Bapak, memberikan menyajikan setiap permasalahannya, kita diskusi di situ, kita mencarikan solusi. Bapak di sini hanya bisa membantu. Tetapi ketika anak dipanggil Bapak itu, tantangan yang terbesar itu adalah pasti anak yang bermasalah. Tapi tidak. Ya, anak yang berprestasi juga bisa konsultasi ke Bapak. Pernah Bapak panggil, pernah Bapak konsultasi, pernah Bapak konseling. Seperti itu. Seperti kakak kelas sebelumnya dalam pemilihan jurusan kemarin itu banyak pada Bapak. Pak, saya bingung mencari jurusan. Ini saya mau masuk SMK. Saya yang cocok apa sih Pak? SMA apa SMK? Akhirnya dari tes yang kalian lakukan kemarin saya sajikan ini loh. Kamu kalau ke SMA jurusan yang paling cocok adalah busana atau perhotelan atau perkantoran. Ada rekomendasi dari orang tua, rekomendasi dari gurunya, dan juga yang terakhir itu adalah terkait dengan rekomendasi kamu sendiri. Yang memutuskan kamu sendiri, yang menyelesaikan nantinya kamu sendiri. Itu. Ada lagi? Baik, sudah. Ya. Baik, terima kasih banyak atas waktu dan wawasan yang Bapak berikan. Ya. Sangat bermanfaat bagi kami. Tentunya Bapak berpesan ya, intinya kalian jangan sungkan-sungkan untuk bisa datang ke ruang BK, karena ruang BK ini terbuka untuk siapa saja, khususnya siswa ya, siswa dan siswi. Jadi hal-hal apa yang kalian alami bisa ceritakan. Salah satu yang kalian ketika ada asam lambung ternyata enak. Kemarin itu saya pernah ikut pelatihan, asam lambung itu salah satu penyakit psikologis, penyakit pikiran, penyakit kejiwaan. Tidak hanya penyakit fisik saja, tapi penyakit psikologis. Ketika pikiran kita momot, pikiran kalian terganggu, pola pikir kalian terganggu, maka ya asam lambung itu juga akan tumbuh. Ternyata Bapak tahunya di situ bahwa asam lambung itu adalah salah satu penyakit psikologis. Ya, yang pertama itu, yang kedua ya janganlah takut ketika bertemu dengan guru BK. Guru BK itu tidak menggigit ya. Jadi saya di sini membantu mengembangkan bagaimana nantinya kalian bisa mandiri dalam mencapai cita-cita, dalam mencapai apa yang menjadi harapan kalian. Mungkin itu pesan saya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Terima kasih Pak.